Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi mengenai penyiapan sampel pada mata pelajaran teori kejuruan. Saya akan mengingatkan kalian pada pembelajaran sebelumnya ketika kalian akan menganalisa suatu bahan atau produk. Pasti kalian membutuhkan sampel untuk dianalisa. Sebagai contoh, ketika kalian menganalisa kadar sulfur dalam pupuk, maka kalian perlu pupuk untuk dijadikan suatu sampel. Nah, pernahkah terfikir oleh kalian bagaimana cara seorang analis di suatu perusahaan mendapatkan sampelnya? Jika misalkan dia di situ bekerja pada perusahaan pupuk A, misal dalam satu hari perusahaan tersebut memproduksi 10.000 ton pupuk. Pupuk tersebut sebelum terjual atau dipasarkan di konsumen pasti harus melalui uji atau lulus uji dulu. Apakah kadar-kadarnya sesuai SNI? Apakah pupuk tersebut layak jual? Maka di situ adalah tugas dari suatu analis untuk memastikan bahwa pupuk tersebut layak jual. Bagaimana caranya? Apakah 10.000 ton pupuk tersebut harus dianalisa semua? Pasti tidak mungkin, karena jika 10.000 ton pupuk tersebut dianalisa semua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan analisanya. Sedangkan setiap hari perusahaan harus selalu memproduksi. Jadi, analis hanya mengambil sampel yang dapat mewakili 10.000 ton pupuk tersebut untuk dianalisa. Bagaimana cara mendapatkannya? Nanti akan kita pelajari pada materi berikut ini. Lanjut ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan sampelnya? Ada proses yang namanya sampling atau pengambilan contoh atau sampel. Kemudian ketika sampel itu sudah didapatkan, maka akan ditangani preparasi sampel, penyiapan sampel. Setelah disiapkan, baru sampel itu siap untuk dianalisa. Nah, kadang orang menyebut itu sampel, kadang orang menyebut itu contoh. Keduanya adalah sama. Sampel atau contoh itu sama. Sampel itu apa? Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diambil untuk menggambarkan si populasi. Contohnya tadi, ketika di perusahaan pupuk, satu hari memproduksi 10.000 ton pupuk. Maka misalkan yang dianalisa adalah 1 kilo. Jadi sampelnya adalah 1 kilo, populasinya adalah 10.000 ton. 1 kilo itu tadi harus mewakili 10.000 ton pupuk. Tuh. Jadi populasi sendiri adalah keseluruhan subjek penelitian. Nah, ini bisa dilihat di gambar berikut. Misalkan nih, pupuknya berupa gundukan seperti ini. Jadi gundukan yang besar itu adalah, gundukan yang besar ini itu adalah populasi. Semuanya ini namanya populasi. Kemudian yang sedikit ini, misalkan segini adalah 1 kilo. Nah, ini dinamakan sampel. Sampel ini jika dianalisa harus mewakili dari populasi ini atau mewakili dari 10.000 ton pupuk tersebut. Gitu. Lanjut. Jumlah sampel yang diambil harus diperhitungkan sedemikian rupa sehingga cukup untuk kebutuhan analisa di
di laboratorium. Jadi pengambilan sampel itu tidak seenaknya, nantinya ada prosedurnya. Berapa sampel yang dibutuhkan untuk misalkan dapat menguji 10.000 ton pupuk gitu. Nanti ada ketentuannya. Keadaan sampel harus dapat menggambarkan kondisi bahan atau produk pada saat sampel diambil. Misalkan sampelnya tidak boleh disimpan pada suhu yang terlalu panas atau suhu yang terlalu dingin. Nanti dia akan berubah jika dianalisa. Contohnya, kita akan menganalisa bahan baku natrium hidroksida atau NaOH. Nah, ketika sampel tersebut diambil atau proses sampling, dia harus dikondisikan dengan sedemikian rupa agar si NaOH tersebut tidak mencair ketika dikeluarkan dari tempat pengambilan sampel. Waktu penanganan sampel juga demikian, kita harus menggunakan alat dan bahan yang memadai agar si NaOH tidak mencair ketika dibawa ke ruang uji laboratorium. Jadi sampel tersebut harus sama ketika kondisi di tempat sampel sampai kondisi di ruang analisa. Tidak boleh misalkan ketika ngambil dia padatan, lalu ketika di ruang analisa dia menjadi cairan. Tidak boleh seperti itu, harus kondisinya sama. Kemudian jenis sampelnya ada yang padat, ada yang cair. Sampelnya ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau homogen berarti dia bercampur. Kalau heterogen ada yang tidak bercampur. Nah, ketika kita melakukan pengambilan sampel atau seorang analis di perusahaan melakukan pengambilan sampel atau sampling, dia harus mengacu pada SNI. Dia tidak boleh sembarangan menggunakan cara untuk pengambilan sampel. Acuannya adalah SNI. Misalkan kalau untuk yang contoh padatan harus menggunakan SNI nomor 19 04 28 1998. Kalau untuk yang contoh cair dan semi padat pakai yang bawah ini. SNI nomor 19 0429 tahun 1989A. Untuk yang pengambilan sampel, untuk yang mengambilnya di suatu perairan untuk menganalisa kualitas airnya, maka pakai panduan yang SNI ini 03 7016 2004. Nah, istilah-istilahnya saat melakukan sampling, nantinya di perusahaan itu ada istilah namanya tending atau lot. Itu adalah jumlah keseluruhan bahan atau populasi. Misalkan dalam satu shift itu terdapat satu lot. Nah, itu berarti satu lot tersebut menggambarkan populasinya. Kemudian contoh itu ada yang namanya contoh primer. Contoh primer itu adalah contoh yang diambil dari tending atau lot. Kemudian ada yang namanya contoh campuran, adalah kumpulan dari contoh-contoh yang diambil dari contoh primer. Kalau yang contoh sekunder berarti dia diambil dari contoh campuran. Kalau yang contoh laboratorium adalah contoh yang dikirim ke laboratorium yang mewakili populasi atau yang mewakili lot tadi. Nah, jangan salah, jangan bingung lagi. Kalau di sini ada kata-kata sampel, kok di sini ada kata-kata contoh? Tadi sudah saya beritahu kalau sampel itu sama dengan contoh. Contoh bukan contoh. Kalau contoh itu memisalkan. Sampel itu sama dengan contoh. Nah, ini bagian proses yang saya jelaskan tadi. Lot tadi adalah menggambarkan suatu. Lanjut, ini adalah bagian yang saya jelaskan tadi.
bagan proses pengambilan sampel atau contoh. Di sini ada tending atau lot. Itu tadi saya mengatakan kalau ini adalah populasinya. Ini misalkan adalah populasinya. Ini jika dia dalam bentuk gundukan. Kalau ini adalah sudah dikemas dalam suatu peti gitu ya. Berarti ini adalah populasi. Kemudian jika sampel diambil dari lot atau tending, berarti sampel tersebut dinamakan sampel primer atau contoh primer. Nah ini diambil tuh 2, 3. Nah, kemudian jika sampel tersebut diambil dari sampel primer, maka akan didapatkan sampel campuran. Berarti diambil satu, kemudian dijadikan satu di sini, maka namanya adalah sampel campuran. Kemudian sampel campuran diambil sekali, berarti ini dinamakan sampel sekunder. Dari sampel sekunder kemudian dijadikan 3. Nah, ketiganya ini nanti akan dijadikan sebagai sampel laboratorium. Sama halnya dengan yang ada di dalam peti ini tadi. Dalam satu peti diambil 3. Ini jadi sampel primer. Kemudian dalam satu peti diambil satu kardus lah ini. Satu kardus diambil satu kardus diambil satu kardus diambil satu. Ini sebagai sampel campuran. Kemudian satu kardus ini lagi diambil lagi satu-satu, dia sebagai sampel primer. Kemudian ini dijadikan satu, dibawa ke laboratorium, dijadikan satu, dia sebagai sampel laboratorium. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom yang di bawah, nanti di akhir saya menerangkan. Lanjut. Nah, kalau kita mengambil sampel tidak mungkin kita menggunakan tangan. Pasti kita butuh alat bantu atau alat pengambil sampel. Contohnya saja, kalau misalkan kita mengambil contoh atau sampel padatan, maka alatnya bisa ini, misalkan ini ada tombak tunggal, ada tombak ganda, dan ada juga skop. Nanti di video akan saya lihatkan. Kemudian kalau cairan atau semi padat kita pakai ini botol Go Devil untuk cairan. Ada juga silinder dengan klep. Ada juga skop silinder untuk yang semi padat. Terus peralatannya yang digunakan itu pasti harus bersih, tidak boleh bercampur. Misalkan kita mau hari pertama kita mau mengambil sampelnya NaOH, kemudian hari kedua kita mengambil sampelnya adalah urea misalkan. Dari pengambilan sampel yang pertama, alatnya itu harus dibersihkan dulu, kemudian digunakan untuk pengambilan sampel yang kedua. Jangan dibiarkan. Karena nanti bisa saja si NaOH akan mengkontaminasi sampel urea tersebut. Jadi nanti dia akan berubah. Bisa saja dia rusak ketika dianalisa di laboratorium, bisa menyebabkan kesalahan analisa. Alatnya harus bersih, harus kering, bebas karat, dan berfungsi dengan baik atau normal. Kemudian kita harus mengenali dulu populasinya itu yang mana, baru kita ambil sampelnya. Kemudian jika populasinya adalah bergerak, maka ambilnya secara periodik. Ukurannya kira-kira itu tetap, bisa dikira-kira atau besarannya tetap. Kalau populasinya padat dan diam, ambilnya bisa secara acak. Nah ini, misalkan kita mengambil contoh pupuk kering dalam karung. Bagaimana caranya? Nah, ini pupuknya diposisikan horizontal. Nah, seperti ini, ditidurkan. Kemudian masukkan tombak pengambil contoh ke dalam ujung ke ujung secara diagonal. Berarti dari titik ini ke titik ini. Titik yang sebelah kiri kalian, kiri atas, ke titik yang di sebelah kanan bawah. Itu berarti secara diagonal. Pengambilan contoh tergantung dari jumlah karungnya.
Kemudian kumpulkan semua contoh menjadi satu. Misalkan ini ada 2 karung, berarti diambil dulu 1 dari titik kiri ini ke titik kanan bawah, terus misalkan ditaruh di plastik. Kemudian karung yang kedua dari titik kiri atas ke titik kanan bawah, kemudian ditaruh di plastik yang tadi kita campur. Ini dikumpulkan menjadi satu. Itu caranya jika dia mengambil atau sampling di dalam karung. Terus bagaimana jika pengambilan contoh atau produk pupuk bentuk bulk? Nih, pupuk dalam bentuk bulk dapat diambil sampelnya pada saat pupuk sedang berjalan dalam proses produksi atau dalam proses bongkar muat. Contohnya aja jika pupuk tersebut berjalan di atas konveyor, itu contohnya bisa seperti itu. Lakukan pengambilan contoh paling sedikit 10 kali dengan interval waktu yang sama, diambil dari aliran produk sehingga mewakili seluruh lot. Nanti ada videonya. Jadi gini, harus minimal 10 kali dalam waktu yang sama. Misalkan dia ini berjalan misalkan tiap jam. Misalkan kita mengambilnya jam 1 siang. Jadi kita harus mengambil minimal 10 kali pada jam tersebut. Tidak boleh misalkan dalam jam 1 kita mengambil 5 kali. Kemudian jam 2 5 kalinya lagi, enggak boleh. Harus dalam interval waktu yang sama. Kalau dia bentuk curah seperti ini, gundukan, misalkan gundukan. Jika sampelnya homogen, maka per 1000 tonnya diambil 16 titik. Nah, ini titik-titiknya, dia membuat titik-titik di bawah ini. Membuat misalkan area yang pertama, area yang kedua, area yang ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 16. Dia buat dulu sampai 16 titik baru diambil sampelnya. Berarti titik yang pertama diambil, dimasukkan dalam plastik. Titik yang kedua diambil lagi, dimasukkan di dalam plastik yang sama. Titik ketiga diambil lagi dan seterusnya sampai 16 titik jika sampel itu homogen. Per 1000 tonnya diambil 16 titik. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah misalkan produk tersebut adalah susu. Itu dianggap homogen karena kandungan susu itu sama. Kemudian yang heterogen itu per 1000 tonnya diambil 32 titik. Jadi nanti bikin titik-titik dulu sampai 32 baru diambil sampelnya. Itu jika produksinya 1000 ton. Jika 10.000 ton berarti dikalikan. Contoh yang heterogen adalah hasil tambang. Nah, ini kita lihat dulu video proses pengambilan sampel pupuk. Ini contohnya di pabrik pupuk ya. Nah, ini jika pupuknya itu ada pada konveyor, dia berjalan. Nah, bagaimana cara pengambilannya? Ini nanti diperlihatkan. Terus alat yang digunakan adalah skop di sini. Nah, ini cara pengambilannya, ini cara proses samplingnya. Kira-kira berapa sak, Pak? Berapa sak yang diambil? Kira-kira berapa sak yang mau diambil sampelnya?
dia contoh atau sampel padat. Nah, kita kembali ke sini. Kan tadi berarti ini adalah sampelnya berupa sampel padat. Kemudian dia ada di konveyor yang berjalan. Berarti masuk di sini. Nah, masuknya di sini. Karena dia adalah sampel padat, maka diambilnya secara acak. Kemudian terus dia kan juga di tempat yang bergerak, maka dia besarannya itu kira-kira tetap. Tadi kan kalian bisa melihat kan di sini bahwa pengambilannya tadi nggak sampai 1 skop penuh. Jadi dari awal pengambilan sampai pengambilan yang terakhir dia mengambilnya tidak sampai 1 skop penuh. Jika dari awal pengambil contoh itu mengambil contohnya 1 skop penuh, maka sampai akhir juga harus 1 skop penuh. Jadi tergantung, kalau misalkan dari awal penuh berarti sampai akhir penuh, kalau dari awal setengahnya berarti sampai akhir juga harus setengahnya, harus sama. Dan dia secara acak karena sampelnya padat. Lalu tadi sudah ada proses sampling atau pengambilan sampelnya. Sekarang kita lanjut ke preparasinya, preparasi sampelnya.
yang ada pada video preparasi sampel tadi, bahwa misalkan dari pengambilan pupuk di video sebelumnya, misalkan kita mendapatkan 4 kg pupuk. Di sini kita akan memasukkan ke dalam alat yang namanya divider. Di sini di dalam alat divider, keempat 4 kilo pupuk tadi dijadikan satu, dihomogenkan. Baru setelah dihomogenkan, kan di sini tadi alatnya. Bentar. Nah ini misalkan 4 kg pupuk dimasukkan jadi satu, kemudian dihomogenkan. Di alat divider ini akan terpisah menjadi dua bagian, depan dan belakang. Nah, proses penghomogenan itu dilakukan 2 kali. Nah, ini kan dari depan dan dari belakang dijadikan satu, kemudian dihomogenkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam alat divider ini. Sudah dimasukkan, kemudian maaf. Nah ini sudah dimasukkan lagi, kemudian akan terbagi menjadi 2 lagi, depan dan belakang. Kemudian yang depan dimasukkan lagi ke dalam wadah, kemudian yang belakang nantinya itu, yang depan dimasukkan ke dalam plastik. Ini nanti sudah tidak digunakan. Yang digunakan adalah yang belakang. Nah, yang belakang ini nanti dihomogenkan lagi, kemudian akan terpisah lagi menjadi 2, depan dan belakang. Nah, setelah itu ini yang akan kita jadikan sebagai sampel laboratorium. Ini yang belakang, kemudian ini yang depan. Nah itu contoh, saya berikan contoh bagaimana preparasi sampel atau penanganan sampel ketika sudah dilakukan proses sampling. Lanjut. Nah, nantinya kita akan belajar menghitung bagaimana sampel itu didapatkan. Ini ada tabel-tabelnya. Tabel cara pengambilan contoh. Di sini adalah tabel jumlah contoh yang harus diambil jika jumlah contoh per lot itu karung atau peti. Jumlah contoh yang harus diambil, misalkan dalam satu lot itu terdapat 1 sampai 10 peti atau karung, maka contoh yang harus diambil, maaf dari tadi salah, saya buat sampel aja ya. Cara pengambilan sampel di sini, misalkan dalam satu lot itu ada karung atau peti. Nah di sini sampai dengan 10, misalkan dari 1 sampai dengan 10 peti atau karung, maka jumlah sampel yang harus diambil karung atau petinya itu semuanya, berarti 10-10-nya diambil. Misalkan ada 5 ya semua 5-5-nya diambil. Jika
ada 11 sampai 25 karung atau peti, yang diambil itu adalah 5. Jika ada 26 sampai 50, yang diambil adalah 7. Jika ada 51 sampai 100 karung atau peti, yang diambil adalah 10. Jika lebih dari 100, yang diambil itu adalah akar dari yang ada di situ. Misalkan ada 120 karung atau peti, berarti akar dari 120 itu hasilnya berapa, yaitu yang diambil. Kemudian jumlah kemasan kecil yang harus diambil dari jumlah yang ada. Jika kemasan kecilnya itu ada 10.000, maka yang diambil kemasan kecilnya untuk dijadikan sampel itu 200. Jika 20.000, 250. Jika 40.000, diambilnya 300. Jika 60.000, diambilnya 350. Jika lebih dari 100, maka diambilnya adalah 400. Misalkan terdapat 50.000, bagaimana? Kalau terdapat 50.000, berarti kan di tengah-tengah sini antara 40.000 dengan 60.000. Maka caranya nanti 300 ditambah dengan 350 baru dibagi 2. Itu yang diambil. Tuh. Terus jumlah kemasan kecil yang diambil untuk setiap karton atau kardus. Jika lebih dari 24 karton, maka yang diambil 16 maksimalnya. Jika 12 sampai 24 itu 10 maksimalnya. Jika kurang dari 12, semua kemasan kecil dalam karton yang diambil. Misalkan ada 23 karton, maka yang diambil di dalam karton tersebut, di dalam 23 karton tersebut, yang diambil hanya 10 kemasan kecil. Kemudian contoh yang masih dalam bentuk kemasan besar, selanjutnya harus dibuka untuk diambil sampelnya ke dalam kemasan kecil dengan formula sebagai berikut. Berarti jumlah peti dibagi karton yang terbuka, berarti jumlah petinya itu sebagai X, jumlah karton terbukanya sebagai Y, berarti X dibagi Y. X nya itu mengacu pada tabel 2, berarti yang nih tabel 2. Kemudian Y nya itu mengacu pada tabel 3. Nah, kita lihat di contohnya aja. Contoh soal. Populasi bahan terdiri dari tumpukan berisi kemasan kardus sebanyak 750 buah. Jika isi kemasan kecil tiap kardus 40 buah. Tentukan jumlah kemasan kecil yang harus diambil sebagai sampel. Ada 750 buah kardus. Dalam satu kardus itu terdapat 40 buah kemasan kecil. Lah, dari 750 kardus tadi, berapa kemasan kecil yang dijadikan sebagai sampel? Ini jawabannya. Tadi kan total kemasan kardus yang besar adalah 750 buah. Kita anggap dia sebagai satu lot, berarti populasinya adalah 750 buah. Kemudian berarti tadi kan 705 buah itu adalah kardus. Di dalam kardus pasti ada kemasan kecil. Nah, tadi kan dijelaskan satu kardus isinya 40 kemasan kecil, berarti 750 buah dikalikan 40 sama dengan 30.000. Berarti di dalam 750 kardus itu terdapat 30.000 kemasan kecil. Kemudian sesuai dengan tabel 2 dan tabel 3, jumlah kardus harus diambil akar dari 750, berarti nih. Nah, ini. Nih. Berarti tadi kan 750 berarti lebih dari 100, berarti akar dari 750, ya kan? Dia kan terletak di sini, lebih dari 100, soalnya dia 750, berarti akar dari 750. Akar dari 750 berapa? Berarti akar dari 750 itu adalah 27 buah. Terus jumlah kemasan yang diambil.
jumlah kemasan yang diambil. Karena dia 30.000, nah 30.000 kan diantara 20.000 dengan 40.000, maka caranya adalah 250 ditambah 300 terus dibagi 2, ditambah dulu baru dibagi 2, hasilnya berapa di sini. Nah, jumlah kemasan kecil yang diambil 250 ditambah 300 terus kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 275. Jumlah kemasan kecil diambil tiap kardus maksimal adalah 16 buah. Kenapa? Nah, di sini karena ada 275. Tadi kan 40 ya? 40 kemasan kecilnya kan 40 ya. Berarti kan lebih dari 24. Berarti maksimal yang harus diambil adalah 16. Nih. Ini 16. Kemudian jumlah kardus terambil yang harus dibuka minimal adalah 17 buah. Berarti 275 dibagi 16 tadi hasilnya adalah 17 buah. Kemudian ini jumlah kardusnya yang harus dibuka. Kardus yang harus dibuka adalah 17 buah. Kemudian kemasan kecil di dalam kardus yang harus diambil itu maksimalnya adalah 16. Tuh hasilnya. Kan ini kan jumlah kardus yang terambil itu X dibagi Y. X-nya ini, Y-nya ini. Berarti 17 buah kardus sebagai sampel. Kemudian dalam tiap kardus itu maksimal ada 16 buah yang harus diambil. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, barangkali ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Nanti setelah semuanya paham, tidak ada pertanyaan lagi, selanjutnya saya akan memberikan kuis. Kuisnya mengenai pengambilan sampel. Nah, nanti kalian kerjakan, lalu langsung kalian kumpulkan. Baru nanti akan saya lanjutkan ke materi selanjutnya. Baik, terima kasih.